Dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Ada saat dalam hidup ketika kebenaran tidak lagi berjalan pelan. Ia datang seperti petir yang membelah langit malam. Ia tidak mengetuk pintu. Ia tidak meminta izin. Ia masuk begitu saja ke tengah-tengah ruangan yang selama ini dipenuhi bisik-bisik, tuduhan, prasangka, dan cerita sepihak tentang dirimu. Selama ini mungkin kamu diam, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak punya jawaban, bukan karena kamu tidak mampu membalas satu persatu kata yang pernah menusuk dadamu. Kamu diam karena ada bagian terdalam dalam dirimu yang tahu bahwa tidak semua perang harus dimenangkan dengan suara keras. Tidak semua fitnah harus dibalas dengan teriakan. Tidak semua orang harus diyakinkan dengan penjelasan panjang. Kadang, langit sendiri yang akan mengatur waktu ketika bukti muncul, ketika topeng terlepas, ketika mereka yang paling lantang menuduh tiba-tiba kehilangan kata-kata, dan hari itu datang. Satu bukti muncul, satu pesan terkirim, satu potongan kebenaran jatuh ke tengah grup keluarga seperti bara api ke tumpukan jerami kering. Seketika suasana berubah. Mereka yang selama ini terlihat tenang mulai gelisah. Mereka yang dulu merasa paling benar mulai mencari alasan. Mereka yang dulu tertawa di belakangmu mulai membaca ulang semua kejadian dengan wajah pucat. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena kebenaran tentangmu akhirnya berdiri sendiri tanpa perlu kamu paksa. Jiwa terpilih, pesan ini bukan hanya tentang grup keluarga yang panas. Ini bukan hanya tentang siapa yang panik, siapa yang diam, atau siapa yang tiba-tiba menghapus pesan. Ini adalah tanda spiritual bahwa bab lama hidupmu sedang ditutup dengan cara yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini adalah momen ketika alam semesta memperlihatkan bahwa kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Air matamu tidak menguap begitu saja. Malam-malam ketika kamu merasa sendirian, tidak pernah benar-benar sepi. Ada catatan yang dijaga, ada keseimbangan yang bekerja, ada pengadilan halus yang tidak terlihat, tetapi selalu tepat waktu. Kalau kamu melewatkan pesan ini, kamu mungkin akan mengira semua kejadian itu hanya drama keluarga biasa. Padahal tidak. Di balik panasnya percakapan, ada pergeseran besar. Di balik paniknya mereka, ada tanda bahwa energimu tidak lagi bisa mereka kurung dalam cerita lama. Di balik bukti yang muncul, ada panggilan agar kamu bangkit tanpa kebencian, berdiri tanpa dendam, dan melangkah tanpa lagi meminta pengakuan dari orang-orang yang dulu menolak melihat nilaimu. Hari ini, seluruh semesta seperti sedang menahan napas, karena satu keputusan besar sedang terjadi dalam hidupmu. Apakah kamu akan kembali kecil karena mereka ribut? Atau kamu akan tetap besar karena kamu tahu kebenaran tidak butuh panggung yang berisik untuk menjadi terang? Bagian 1. Bukti itu muncul bukan untuk membuatmu menang, tetapi untuk membebaskanmu. Jiwa terpilih, pahami ini dengan hati yang jernih. Bukti yang muncul tentangmu bukan sekadar potongan percakapan, bukan sekadar foto, bukan sekadar rekaman, bukan sekadar tangkapan layar, bukan sekadar pernyataan seseorang yang akhirnya berani membuka suara. Bukti itu adalah simbol. Ia adalah kunci yang selama ini tersembunyi di bawah tumpukan dusta, lalu tiba-tiba ditemukan oleh tangan takdir. Selama ini mereka mungkin membangun cerita tentangmu. Mereka menafsirkan diammu sebagai kesalahan. Mereka menganggap jarakmu sebagai kesombongan. Mereka menyebut perubahanmu sebagai keanehan. Mereka membaca lukamu sebagai kelemahan. Mereka melihat perjuanganmu dari luar, lalu merasa berhak memberi kesimpulan seolah mereka tahu seluruh isi perjalananmu. Padahal mereka hanya melihat sampul, sementara hidupmu adalah kitab panjang yang ditulis dengan air mata, kesabaran, pengorbanan, dan doa yang tidak selalu terdengar oleh telinga manusia. Ketika bukti itu muncul, sebenarnya semesta sedang berkata, "Cukup, anak ini sudah terlalu lama ditimbang dengan timbangan yang rusak. Anak ini sudah terlalu lama diadili oleh lidah yang tidak pernah benar-benar mengenalnya." Maka kebenaran tidak lagi berbisik. Ia berdiri di tengah percakapan keluarga dengan cahaya yang tidak bisa ditutup. Tetapi jangan salah memahami momen ini. Bukti itu bukan dikirim agar kamu merasa paling suci. Bukan untuk membuatmu merayakan kepanikan orang lain.
bukan agar kamu akhirnya membalas semua hinaan dengan dada membusung. Tidak, jiwa terpilih. Bukti itu muncul untuk membebaskanmu dari kebutuhan menjelaskan diri kepada mereka yang sejak awal tidak berniat memahami. Ada kebebasan yang sangat dalam ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi mengejar validasi. Mereka boleh percaya hari ini, boleh ragu besok, boleh pura-pura tidak tahu lusa. Itu bukan lagi urusanmu. Karena bukti yang paling besar bukan hanya yang muncul di grup keluarga. Bukti yang paling besar adalah dirimu yang tetap berdiri setelah sekian lama dihantam. Dirimu yang tidak menjadi jahat meski pernah diperlakukan tidak adil. Dirimu yang masih bisa menahan lidah ketika sebenarnya punya banyak alasan untuk menghancurkan nama orang lain. Itulah kemenangan spiritual pertama. Bukan ketika mereka panik, tetapi ketika kamu tidak ikut terbakar oleh kepanikan mereka. Grup keluarga boleh memanas, pesan boleh saling berbalas, nama-nama boleh disebut. Pertanyaan boleh muncul seperti hujan batu. Tetapi di dalam dirimu harus ada ruang yang tetap dingin, luas, dan terang. Karena bukti itu datang bukan untuk menyeretmu kembali ke medan perang lama. Bukti itu datang untuk menunjukkan bahwa perang itu sudah selesai, bahkan sebelum kamu mengangkat senjata. Mungkin selama ini kamu pernah bertanya, kapan mereka akan tahu? Kapan yang sebenarnya akan terlihat? Kapan aku tidak lagi dianggap salah? Dan semesta menjawab bukan pada saat kamu memaksa, tetapi pada saat kamu sudah mulai melepaskan. Itulah cara takdir bekerja. Ia sering muncul ketika manusia sudah berhenti mengemis kepada pintu yang tertutup. Jadi ketika satu bukti muncul dan semua mulai panik, jangan turun derajat dengan ikut menjadi api. Jadilah langit. Langit tidak perlu berteriak untuk membuat petir terdengar. Langit tidak perlu membuktikan bahwa ia luas. Ia cukup ada, dan semua makhluk tahu bahwa mereka hidup di bawahnya. Hari ini bukti itu menjadi pintu pembebasanmu. Ia mengangkat beban yang tidak seharusnya kamu pikul. Ia mengembalikan cerita hidupmu kepada pemiliknya yang sah, yaitu dirimu sendiri. Dan mulai sekarang, jangan lagi membiarkan orang lain menulis takdirmu dengan tinta kebencian mereka. Bagian 2. Panasnya grup keluarga adalah runtuhnya panggung cerita lama. Jiwa terpilih ketika grup keluarga mendadak panas itu bukan hanya karena pesan masuk. Itu karena sebuah panggung lama runtuh. Selama ini ada peran-peran yang sudah terlalu lama dimainkan. Ada yang terbiasa menjadi pengatur narasi. Ada yang terbiasa menjadi penonton yang percaya begitu saja. Ada yang terbiasa diam karena takut dianggap melawan. Ada yang terbiasa menertawakanmu karena mereka pikir kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menunjukkan sisi yang sebenarnya. Lalu satu bukti datang seperti angin besar yang memadamkan lilin-lilin palsu. Seketika ruangan batin mereka gelap. Mereka bingung karena cahaya yang selama ini mereka pakai ternyata bukan cahaya, melainkan bayangan yang dipelihara. Mereka panik bukan hanya karena bukti itu kuat, tetapi karena bukti itu mengguncang posisi mereka dalam cerita lama. Ada orang yang selama ini merasa nyaman jika kamu terlihat salah. Karena selama kamu terlihat salah, mereka tidak perlu melihat kesalahan mereka sendiri. Selama kamu menjadi bahan pembicaraan, mereka tidak perlu membahas luka, iri, takut, dan ketidakjujuran yang ada dalam diri mereka. Kamu dijadikan semacam dinding tempat mereka melempar rasa tidak nyaman. Tetapi ketika bukti muncul, dinding itu berubah menjadi cermin, dan tidak semua orang siap melihat wajahnya sendiri. Inilah sebabnya grup itu panas, bukan semata-mata karena mereka membicarakanmu, tetapi karena masing-masing mulai sadar bahwa mereka pernah memilih percaya pada cerita yang belum lengkap. Ada yang mulai malu karena pernah ikut menyudutkanmu. Ada yang mulai takut karena pernah menyebarkan kata-kata yang tidak benar. Ada yang mulai gelisah karena bukti itu membuka kemungkinan bahwa selama ini mereka berdiri di pihak yang salah. Namun, di tengah semua itu, kamu harus mengerti bahwa keributan keluarga seringkali bukan tentang kebenaran saja. Kadang ia juga tentang kekuasaan. Siapa yang selama ini merasa punya hak menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk?
Siapa yang selama ini merasa suaranya paling didengar? Siapa yang selama ini memakai kedekatan keluarga sebagai alasan untuk mengontrol jalan hidupmu? Maka ketika bukti muncul, bukan hanya fitnah yang retak. Struktur kecil kekuasaan dalam keluarga juga ikut terguncang. Dan disinilah kedewasaan spiritualmu diuji. Kamu bisa saja masuk ke tengah panas itu dan berkata, "Sekarang kalian tahu kan?" Kamu bisa saja menumpahkan semua yang selama ini kamu tahan. Kamu bisa saja membalas setiap nama dengan daftar kesalahan mereka. Tetapi apakah itu membuatmu benar-benar bebas? Atau justru mengikatmu kembali pada panggung yang sedang runtuh? Jiwa terpilih, jangan menjadi aktor lama dalam panggung yang sudah dihancurkan semesta. Jangan mengambil peran sebagai korban yang akhirnya berubah menjadi penghukum. Biarkan panggung itu runtuh tanpa kamu harus berdiri di atas puingnya sambil berteriak. Karena kemenanganmu bukan diukur dari seberapa hancur wajah mereka, tetapi dari seberapa utuh jiwamu setelah kebenaran terbuka. Panasnya grup keluarga adalah tanda bahwa energi lama tidak lagi stabil. Kebiasaan lama mulai kehilangan tempat. Cara lama memperlakukanmu mulai dipertanyakan. Nama yang dulu mudah dijatuhkan kini tidak bisa lagi disentuh sembarangan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah perubahan medan batin. Namun ingat, perubahan besar seringkali datang dengan suara berisik. Saat rumah lama dibongkar pasti ada debu. Saat tanah dibajak pasti ada guncangan. Saat kebenaran mengganti dusta, pasti ada kepanikan. Jangan takut pada panasnya suasana. Panas itu bukan selalu tanda kehancuran. Kadang panas adalah tanda bahwa besi sedang ditempa menjadi bentuk baru. Kamu sedang ditempa menjadi sosok yang tidak lagi bergantung pada penerimaan keluarga. Kamu sedang belajar bahwa cinta keluarga tidak selalu hadir dalam bentuk dukungan. Kadang ia hadir sebagai medan latihan untuk memperkuat batas, ketegasan, dan kemerdekaan batin. Dan ketika bukti itu muncul, semesta seperti sedang berkata, "Lihat, kamu tidak gila. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya terlalu lama berdiri sendirian di tengah cerita yang tidak adil." Maka biarkan grup itu panas. Biarkan mereka membaca, membalas, terdiam, lalu membaca ulang. Kamu tidak harus menjadi api tambahan. Kamu cukup menjadi saksi yang tenang bahwa cerita lama sedang kehilangan kekuatannya. Bagian 3. Mereka panik karena diammu ternyata bukan kekalahan. Jiwa terpilih, salah satu kesalahpahaman terbesar orang-orang terhadap dirimu adalah mereka mengira diammu berarti kalah. Mereka mengira kamu tidak menjawab karena tidak punya bukti. Mereka mengira kamu menghindar karena takut. Mereka mengira kamu menjauh karena malu. Mereka mengira kamu berhenti membela diri karena kamu menyerah pada tuduhan mereka. Padahal diammu adalah ruang persiapan. Diammu adalah tempat kekuatanmu diasah. Diammu adalah gua batin tempat kamu belajar membedakan mana suara ego dan mana suara kebijaksanaan. Diammu bukan kuburan keberanian. Diammu adalah rahim kebangkitan. Itulah sebabnya ketika bukti muncul, mereka panik. Karena selama ini mereka menafsirkan ketenanganmu dengan cara yang salah. Mereka pikir kamu kosong, ternyata kamu penuh. Mereka pikir kamu tidak punya jawaban, ternyata kamu hanya tidak mau membuang energi kepada telinga yang tertutup. Mereka pikir kamu tidak mampu melawan, ternyata kamu sedang memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Ada kekuatan yang sangat menakutkan bagi orang yang suka bermain narasi, yaitu seseorang yang tidak mudah terpancing. Orang seperti itu sulit dikendalikan. Ketika dihina, ia tidak selalu membalas. Ketika disindir, ia tidak selalu menjelaskan. Ketika dipancing untuk marah, ia justru semakin tenang. Bagi mereka yang biasa menang lewat keributan, ketenanganmu adalah ancaman. Karena ketenangan membuat permainan mereka tidak berjalan. Dan ketika bukti itu muncul, semua kesabaranmu tiba-tiba terlihat bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kebesaran. Mereka mulai memahami bahwa kamu mungkin sejak awal tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Kamu mungkin sejak awal bisa membuka semuanya, tetapi memilih menunggu. Kamu mungkin sejak awal bisa mempermalukan mereka, tetapi memilih menjaga batas kemanusiaan. Disitulah mereka mulai panik, karena mereka sadar bahwa kamu tidak hanya benar dalam fakta, tetapi juga lebih tinggi dalam sikap.
Namun, jangan sampai kesadaran itu membuatmu jatuh ke dalam kesombongan halus. Disinilah banyak orang gagal setelah kebenaran berpihak pada mereka. Mereka sudah lama disakiti, lalu ketika bukti muncul, mereka merasa berhak menjadi keras, berhak menjadi kejam, berhak membuka semua rahasia, berhak menghukum semua orang. Tetapi jiwa terpilih tidak dipanggil untuk menjadi tiruan dari luka yang pernah diterimanya. Kamu dipanggil untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya mampu membalas, tetapi mampu berhenti ketika sebenarnya bisa menghancurkan. Kekuatan sejati bukan hanya punya bukti, tetapi punya kebijaksanaan untuk tahu kapan bicara dan kapan diam. Kekuatan sejati bukan hanya membuat orang panik, tetapi membuat dirimu tetap damai meski dunia di sekitarmu gaduh. Diammu selama ini adalah bahasa yang hanya bisa diterjemahkan oleh waktu, dan sekarang waktu mulai berbicara. Ia berbicara melalui bukti, ia berbicara melalui kegelisahan mereka, ia berbicara melalui perubahan nada dalam grup keluarga. Orang yang dulu lantang tiba-tiba pendek jawabannya. Orang yang dulu sinis tiba-tiba pura-pura netral. Orang yang dulu ikut menyebarkan cerita tiba-tiba berkata, "Kita jangan memperpanjang masalah." Semua itu tanda bahwa getaran kebenaran sudah menyentuh tempat yang selama ini mereka sembunyikan. Tetapi kamu tidak perlu mengejek perubahan itu. Kamu tidak perlu berkata, "Akhirnya takut juga." Biarkan saja, karena ketika seseorang mulai melihat kesalahannya, bahkan jika ia belum berani mengakui, itu sudah bagian dari proses runtuhnya ego. Tugasmu bukan memaksa mereka mengaku di depan umum. Tugasmu menjaga agar cahaya yang sudah menyala dalam dirimu tidak berubah menjadi api dendam. Jiwa terpilih, diammu kini berubah makna. Dulu dianggap lemah, sekarang terlihat matang. Dulu dianggap kalah, sekarang terlihat penuh kendali. Dulu dianggap tidak punya suara, sekarang justru suaramu hadir lewat bukti yang tidak bisa dibantah. Itulah kemenangan yang lebih halus dari tepuk tangan, lebih dalam dari pengakuan, lebih kuat dari permintaan maaf yang mungkin tidak pernah datang. Kamu telah belajar menjadi tenang di tengah ketidakadilan. Dan orang yang bisa tetap tenang ketika difitnah, suatu hari akan terlihat sangat besar ketika kebenaran datang tanpa perlu ia kejar. Bagian 4. Bukti itu membongkar pola lama dalam keluarga, bukan hanya membela namamu. Jiwa terpilih, jangan melihat kejadian ini terlalu sempit. Bukti yang muncul tentangmu memang membela namamu, tetapi lebih dari itu, ia membongkar pola lama dalam keluarga. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang disentuh. Ada akar yang selama ini tersembunyi di bawah tanah hubungan keluarga, dan kini akar itu mulai terlihat. Dalam banyak keluarga, ada pola yang diwariskan tanpa disadari. Ada kebiasaan menghakimi yang dianggap nasihat. Ada kontrol yang dibungkus kepedulian. Ada iri yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Ada luka generasi lama yang dilampiaskan kepada generasi baru. Ada anggota keluarga yang selalu dijadikan kambing hitam agar yang lain merasa lebih tenang. Bisa jadi, selama ini kamu menjadi salah satu orang yang memikul beban itu. Kamu mungkin pernah dibuat merasa bersalah hanya karena memilih jalan berbeda. Kamu mungkin pernah dianggap tidak tahu diri hanya karena mulai punya batas. Kamu mungkin pernah disebut berubah hanya karena tidak lagi mau diinjak. Kamu mungkin pernah dianggap menjauh dari keluarga, padahal yang kamu lakukan hanya menyelamatkan kesehatan batinmu. Mereka menyebutmu keras kepala, padahal kamu sedang belajar setia kepada suara jiwamu sendiri. Ketika bukti muncul, pola itu terguncang. Karena bukti tidak hanya berkata, "Dia tidak salah." Bukti juga diam-diam berkata, "Cara kalian memandang dia selama ini bermasalah." Dan kalimat kedua itulah yang paling membuat panik. Karena manusia lebih mudah menerima bahwa orang lain benar daripada menerima bahwa dirinya telah salah, menilai terlalu lama. Maka jangan heran jika setelah bukti muncul, sebagian orang tetap mencari celah. Mereka mungkin berkata bukti itu belum lengkap. Mereka mungkin mengalihkan pembicaraan. Mereka mungkin menyerang cara bukti itu dikirim, bukan isi kebenarannya. Mereka mungkin berkata, "Kenapa baru sekarang?" Atau, "Tidak perlu dibahas di grup." Mereka tidak benar-benar bicara tentang kedamaian.
Kadang mereka hanya ingin menghentikan kebenaran sebelum kebenaran menyentuh nama mereka. Di sini kamu harus tajam secara batin. Jangan tertipu oleh kedamaian palsu. Kedamaian sejati lahir dari kejujuran, bukan dari menutup masalah agar wajah seseorang tetap aman. Kedamaian sejati bukan berarti semua orang diam ketika ada yang dizalimi. Kedamaian sejati adalah ketika kebenaran diberi ruang untuk berdiri, lalu setelah itu semua orang belajar menata diri. Namun kamu juga jangan berubah menjadi pemburu kesalahan. Pembongkaran pola lama tidak harus selalu diikuti ledakan yang lebih besar. Kadang cukup dengan menyadari, memberi batas, dan tidak lagi ikut dalam permainan yang sama. Kamu tidak harus mengajari semua orang. Tidak semua orang siap belajar dari luka yang mereka sebabkan. Tidak semua orang mau menerima bahwa cara lama mereka menyakiti. Tetapi kamu bisa memutus pola itu dari dirimu. Jika selama ini keluarga terbiasa menyelesaikan masalah dengan menyalahkan satu orang, kamu jangan ulangi pola itu dengan mencari satu orang untuk kamu hancurkan. Jika selama ini mereka memakai gosip sebagai senjata, kamu jangan memakai bukti sebagai pisau balas dendam. Jika selama ini mereka menutup telinga terhadapmu, kamu jangan menutup hati terhadap semua kemungkinan pemulihan. Tegas boleh, jauh boleh, membatasi akses boleh, tetapi jangan biarkan hatimu menjadi rumah baru bagi racun lama. Jiwa terpilih, bukti yang muncul adalah undangan untuk naik tingkat. Kamu tidak lagi hanya sedang membersihkan namamu. Kamu sedang keluar dari lingkaran warisan emosional yang membuat banyak orang dalam keluarga saling menyakiti tanpa sadar. Kamu sedang menjadi orang yang berkata dalam diam, "Rantai ini berhenti padaku. Aku tidak akan mewariskan kebencian yang sama. Aku tidak akan melanjutkan pola yang sama. Aku tidak akan membuat generasi setelahku memikul luka yang tidak mereka buat." Itulah makna spiritual yang besar. Ketika grup keluarga panas, sebenarnya ada api pemurnian yang bekerja. Ia membakar kesombongan, membuka kebohongan, menguji kedewasaan, dan memisahkan antara mereka yang mencintai kebenaran dengan mereka yang hanya mencintai posisi mereka sendiri. Mungkin tidak semua orang akan berubah. Mungkin tidak semua orang akan meminta maaf. Mungkin ada yang tetap keras, tetap membela diri, tetap berputar-putar. Tetapi kamu sudah melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lupakan. Pola lama tidak lagi punya kuasa penuh atas hidupmu. Dan sekali mata batinmu terbuka, kamu tidak akan mudah kembali menjadi versi dirimu yang dulu mudah disalahkan, mudah dikendalikan, dan mudah dibuat merasa tidak berharga. Bagian 5. Ketaatanmu diuji ketika kamu punya kesempatan untuk membalas jiwa terpilih. Ujian terbesar bukan selalu datang ketika kamu lemah. Kadang ujian paling berbahaya justru datang ketika posisi mulai berpihak kepadamu. Saat bukti sudah muncul, saat mereka mulai panik, saat cerita mulai berbalik, saat orang-orang yang dulu membuatmu terlihat buruk mulai kehilangan pijakan. Di saat seperti itu, egomu akan berbisik, "Sekarang waktunya balas." Lukamu akan berkata, "Buat mereka merasakan apa yang dulu kamu rasakan." Ingatanmu akan membawa kembali semua malam ketika kamu menangis sendirian. Semua sindiran, semua tatapan merendahkan, semua kalimat yang dulu kamu telan karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Dan disitulah ketaatan batinmu diuji. Ketaatan dalam makna yang universal bukan hanya tunduk kepada aturan luar. Ketaatan adalah kemampuan mendengar suara terdalam yang mengajakmu tetap benar ketika kamu punya alasan untuk menjadi salah. Ketaatan adalah kesanggupan menjaga kemurnian langkah ketika keadaan memberi kesempatan untuk mencemari tanganmu. Ketaatan adalah memilih tidak merusak dirimu sendiri demi membuktikan bahwa orang lain pernah merusakmu. Kamu boleh tegas, jangan salah. Menjadi spiritual bukan berarti menjadi karpet untuk diinjak. Menjadi lembut bukan berarti membiarkan orang mengulang luka yang sama. Menjadi pemaaf bukan berarti membuka pintu bagi orang yang belum berubah. Kamu berhak membuat batas. Kamu berhak menjawab secukupnya. Kamu berhak berkata, "Aku tidak ingin pembicaraan ini dilanjutkan dengan cara yang menyakiti." Kamu berhak menjaga ruang hidupmu dari orang yang belum mampu menghargai kebenaran.
Tetapi balas dendam adalah hal lain. Balas dendam terlihat manis di awal, tetapi pahit di dalam. Ia membuatmu merasa menang sesaat, lalu perlahan mengikat jiwamu kepada orang yang kamu benci. Ia membuatmu terus memikirkan mereka, terus menunggu reaksi mereka, terus ingin mereka jatuh lebih dalam. Tanpa sadar, kamu tidak lagi berjalan menuju kebebasan, tetapi kembali mengelilingi api yang sama. Jiwa terpilih, ketika bukti muncul dan grup keluarga meledak, jangan buru-buru membuktikan semuanya sekaligus. Jangan buka semua pintu hanya karena satu pintu sudah terbuka. Ada kebenaran yang cukup untuk membebaskanmu, dan ada kebenaran yang jika dikeluarkan dengan niat marah, justru bisa melukai banyak orang yang tidak perlu terluka. Kebijaksanaan adalah mengetahui perbedaannya. Bicaralah jika perlu, diamlah jika itu lebih tinggi. Jelaskan jika penjelasan bisa menutup celah dusta. Berhenti jika pembicaraan berubah menjadi arena saling melukai. Jangan biarkan siapapun menyeretmu ke tingkat getaran yang sudah susah payah kamu tinggalkan. Karena kemenangan spiritual bukan hanya ketika kamu terbukti benar, tetapi ketika kamu tetap selaras setelah terbukti benar. Ada kemungkinan sebagian keluarga akan memancingmu. Mereka mungkin berkata, kalau memang benar, jelaskan semuanya. Mereka mungkin ingin kamu marah agar mereka bisa berkata, lihat, dia memang bermasalah. Jangan beri mereka bahan bakar. Jangan biarkan luka lama memakai mulutmu untuk bicara. Tarik napas batinmu. Rasakan kakimu kembali menyentuh bumi. Ingat siapa dirimu sebelum keributan ini, dan siapa yang sedang kamu bangun setelahnya. Kamu bukan lagi orang yang hidup untuk membersihkan namanya di mata semua orang. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar hidup dari pusat kebenaran, bukan dari pinggir komentar. Jika ada yang memahami, syukuri. Jika ada yang tetap menolak, lepaskan. Karena tidak semua telinga yang mendengar bukti akan langsung menjadi hati yang mengakui. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, tetapi hati rendah. Tegak bukan karena sombong, rendah bukan karena kalah. Tegak karena kamu tahu kebenaranmu. Rendah karena kamu tahu semua manusia bisa tersesat dalam prasangka, termasuk dirimu jika tidak berhati-hati. Itulah keseimbangan jiwa terpilih. Kuat tanpa menjadi kasar, lembut tanpa menjadi lemah, tegas tanpa menjadi kejam, menang tanpa mempermalukan. Saat ini, langit sedang melihat bukan hanya bagaimana mereka bereaksi terhadap bukti itu, tetapi bagaimana kamu memegang cahaya yang diberikan kepadamu. Apakah cahaya itu akan kamu jadikan obor penerang jalan, atau kamu jadikan api untuk membakar rumah? Pilihanmu akan menentukan tingkat baru dalam hidupmu. Bagian 6. Setelah bukti muncul, pintu takdir mulai berpindah arah jiwa terpilih. Ketika kebenaran mulai terbuka, bukan hanya hubungan yang berubah, arah takdirmu juga ikut bergeser. Karena selama nama seseorang masih dikurung dalam cerita palsu, sebagian energinya tertahan. Ia berjalan, tetapi seperti membawa batu di punggung. Ia bekerja, tetapi seperti ada beban yang tidak terlihat. Ia bermimpi, tetapi seperti ada suara lama yang terus berkata bahwa ia tidak pantas. Bukti yang muncul di tengah grup keluarga itu seperti tanda bahwa batu besar mulai diangkat dari punggungmu. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena ikatan batin yang selama ini menahan langkahmu mulai longgar. Ada nama baik yang dipulihkan, ada beban yang dikembalikan kepada pemilik sebenarnya, ada ruang baru yang terbuka dalam dirimu. Setelah ini jangan heran jika kamu mulai merasa lebih ringan. Bukan karena semua orang tiba-tiba menyayangimu, bukan karena suasana keluarga langsung harmonis, tetapi karena jiwamu mulai menyadari bahwa ia tidak lagi harus terus-menerus membuktikan keberadaannya. Kamu bisa memulai hari tanpa membawa suara mereka dalam kepala. Kamu bisa mengambil keputusan tanpa merasa diawasi oleh prasangka lama. Kamu bisa membangun masa depan tanpa meminta izin kepada orang-orang yang dulu tidak percaya pada lukamu. Inilah titik balik yang sering tidak terlihat oleh mata biasa. Orang mengira perubahan takdir selalu datang dalam bentuk uang besar, rumah baru, jabatan, atau kesempatan luar biasa. Padahal perubahan takdir sering dimulai dari sesuatu yang lebih halus,
Hilangnya beban batin yang membuatmu selalu menunda hidup. Ketika batinmu bebas, pikiranmu lebih jernih. Ketika pikiranmu jernih, keputusanmu lebih tepat. Ketika keputusanmu tepat, pintu-pintu yang dulu terlihat jauh mulai terbuka satu persatu. Mungkin setelah kejadian itu, ada orang yang diam-diam mulai melihatmu berbeda. Ada keluarga yang dulu ragu, kini mulai bertanya dalam hati. Ada yang tidak akan meminta maaf secara langsung, tetapi sikapnya berubah. Ada yang mulai berhenti ikut membicarakanmu. Ada yang mulai menyadari bahwa kamu tidak seperti cerita yang mereka dengar. Semua ini adalah pergeseran medan. Jangan remehkan perubahan kecil, karena takdir besar sering berjalan lewat pintu-pintu kecil. Namun kamu harus tetap waspada. Ketika pintu takdir mulai berpindah arah, masa lalu kadang mencoba memanggilmu kembali. Akan ada godaan untuk terus memantau grup keluarga, terus menunggu siapa yang membela, siapa yang menyerang, siapa yang membaca tetapi tidak menjawab. Jika kamu terlalu lama menatap medan lama, kamu bisa kehilangan panggilan baru. Jangan jadikan grup itu pusat hidupmu. Ia hanya salah satu tanda, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kebangkitanmu. Tujuan akhirnya adalah kamu kembali kepada jalan yang selama ini tertunda karena terlalu banyak energi habis untuk menjelaskan diri. Tujuan akhirnya adalah kamu membangun hidup yang lebih luas daripada komentar keluarga. Karena jiwa terpilih tidak dibangkitkan hanya untuk memenangkan percakapan. Ia dibangkitkan untuk menyelesaikan misi hidupnya. Mulai sekarang perhatikan pintu-pintu yang muncul setelah keributan itu. Mungkin ada ide baru, mungkin ada keberanian baru, mungkin ada hubungan yang lebih sehat, mungkin ada kesempatan kerjasama, mungkin ada dorongan kuat untuk merapikan hidup, mungkin ada rasa ingin menjauh dari lingkaran yang membuatmu kecil dan mendekat kepada ruang yang membuatmu tumbuh. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Semesta sering bekerja seperti air. Ia tidak selalu menghancurkan batu dengan sekali hantam. Ia mengalir, mengikis, membuka jalur, lalu pada waktunya membentuk sungai baru. Bukti yang muncul adalah retakan pertama pada bendungan lama. Setelah itu, aliran hidupmu mulai mencari jalan yang lebih benar. Jiwa terpilih, jangan kembali menjadi kecil setelah kebenaran membukakan pintu. Jangan memakai energi barumu untuk mengulang perdebatan lama. Pakailah untuk membangun. Pakailah untuk menyusun hidup. Pakailah untuk menulis bab baru yang tidak lagi dikendalikan oleh siapa yang percaya atau tidak percaya kepadamu. Hari ini pintu takdir mulai berpindah arah. Bukan lagi menuju meja pengadilan keluarga, tetapi menuju medan pembuktian hidup yang lebih besar. Dan di sana, yang akan berbicara bukan hanya bukti tentang masa lalu, melainkan hasil dari kebangkitanmu. Bagian 7. Kemenangan spiritualmu adalah tetap bersinar tanpa perlu membakar siapapun. Jiwa terpilih, bagian terakhir ini harus kamu simpan dalam-dalam. Kemenanganmu bukanlah ketika semua orang di grup keluarga akhirnya mengakui bahwa mereka salah. Kemenanganmu bukanlah ketika mereka panik sampai tidak bisa menjawab. Kemenanganmu bukanlah ketika seseorang yang dulu merendahkanmu tiba-tiba kehilangan muka. Semua itu hanya pantulan luar. Kemenangan sejati terjadi di dalam dirimu ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa bersinar tanpa harus membakar siapapun. Lihat perjalananmu. Kamu pernah disalahpahami. Kamu pernah ditinggalkan dalam kebingungan. Kamu pernah merasa seperti orang asing di tengah orang-orang yang seharusnya mengenalmu. Kamu pernah menahan air mata karena tidak ingin terlihat rapuh. Kamu pernah membaca percakapan, mendengar cerita, atau merasakan sikap yang membuat dadamu berat. Tetapi kamu tetap berjalan, meski pelan, meski kadang terseret, meski kadang tidak yakin apakah besok akan lebih baik. Dan kini, saat bukti muncul, seolah semesta berkata, anak ini tidak selesai di titik luka, anak ini tidak hancur oleh cerita palsu. Anak ini tidak padam oleh dinginnya perlakuan manusia. Bukti itu bukan akhir dari kisahmu. Bukti itu adalah lonceng. Ia berbunyi untuk menandai bahwa masa pengerdilan dirimu telah selesai. Namun setelah lonceng berbunyi, hidup tidak berhenti. Justru perjalanan berikutnya dimulai.
kamu harus bertanya kepada dirimu sendiri. Setelah namaku sedikit demi sedikit dipulihkan, aku mau menjadi siapa? Apakah aku akan menjadi orang yang hidupnya hanya sibuk mengenang siapa yang pernah salah? Atau aku akan menjadi seseorang yang memakai pengalaman itu untuk menjadi lebih bijaksana, lebih tajam, lebih mandiri, dan lebih bersih dalam memilih lingkungan? Jiwa terpilih, jangan membangun istana baru dari batu-batu dendam lama. Istana seperti itu tampak megah dari luar, tetapi dingin di dalam. Bangunlah hidupmu dari kesadaran, dari batas yang sehat, dari kerja yang tekun, dari keberanian memilih diri sendiri tanpa harus membenci semua orang, dari kemampuan mencintai yang tidak lagi buta, memaafkan yang tidak lagi lemah, dan menjauh yang tidak lagi penuh rasa bersalah. Mungkin ada anggota keluarga yang setelah ini akan mendekat. Terima dengan kebijaksanaan, bukan dengan kepolosan lama. Mungkin ada yang tetap menjauh. Lepaskan dengan damai, bukan dengan luka yang terus kamu rawat. Mungkin ada yang pura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan paksa pengakuan. Tidak semua orang punya keberanian untuk berkata, "Aku salah." Kadang perubahan sikap adalah permintaan maaf paling jauh yang mampu mereka berikan, meski itu belum tentu cukup untuk membuka kembali pintu kepercayaan. Kamu berhak menentukan jarak. Kamu berhak menjaga ruang. Kamu berhak tidak langsung kembali seperti dulu. Pemulihan nama tidak otomatis berarti pemulihan akses. Orang yang pernah menyakitimu perlu menunjukkan perubahan, bukan hanya meminta suasana cepat normal. Dan kamu tidak bersalah karena membutuhkan waktu. Tetapi dalam semua itu, tetaplah bersinar. Bukan bersinar untuk membuat mereka silau, tetapi bersinar karena memang itulah kodrat cahaya. Cahaya tidak sibuk membuktikan kegelapan salah. Cahaya cukup hadir dan kegelapan kehilangan tempat. Begitulah kamu setelah ini. Tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu menunggu tepuk tangan. Tidak perlu membangun panggung pembalasan. Hidupmu yang terus membaik akan menjadi kalimat paling panjang yang tidak bisa mereka bantah. Jangan takut jika keluarga masih ribut. Jangan hancur jika belum semua berpihak. Jangan kecil hati jika bukti itu masih diputar balikan oleh mereka yang keras kepala. Kebenaran tidak selalu langsung diterima, tetapi sekali ia muncul, ia tidak bisa kembali menjadi bayangan. Ia sudah masuk ke ingatan mereka. Ia sudah mengganggu kenyamanan cerita lama. Ia sudah menanam pertanyaan yang akan tumbuh diam-diam di hati mereka. Dan kamu, jiwa terpilih, tidak perlu berdiri di depan mereka setiap hari untuk mengingatkan. Biarkan hidupmu menjadi saksi. Biarkan ketenanganmu menjadi bukti lanjutan. Biarkan pertumbuhanmu menjadi jawaban. Biarkan kebahagiaanmu yang tidak dipamerkan tetapi terasa, menjadi tanda bahwa kamu telah melewati api tanpa berubah menjadi abu. Kemenangan spiritualmu adalah ini. Kamu tidak lagi memohon agar mereka memahami. Kamu tidak lagi runtuh ketika mereka salah paham. Kamu tidak lagi tergantung pada grup keluarga untuk merasa bernilai. Kamu sudah melihat bahwa nilai dirimu tidak diciptakan oleh pendapat mereka, maka nilai itu juga tidak bisa dihancurkan oleh pendapat mereka. Penutup. Deklarasi terakhir untuk jiwa yang namanya mulai dipulihkan. Jiwa terpilih, dengarkan penutup ini seperti suara yang mengetuk ruang terdalam dalam dadamu. Hari ini sesuatu telah berubah. Mungkin orang lain menganggapnya hanya keributan dalam grup keluarga. Mungkin mereka menganggapnya hanya satu bukti yang muncul, satu percakapan yang memanas, satu kepanikan yang akan reda. Tetapi bagimu, ini lebih besar dari itu. Ini adalah tanda bahwa siklus lama sedang selesai. Ini adalah tanda bahwa langit tidak pernah tidur. Ini adalah tanda bahwa kesabaran yang kamu kira tidak dilihat, ternyata sedang dihitung dalam diam oleh kehidupan. Kamu tidak harus lagi berdiri di depan pintu yang sama, sambil memohon agar mereka membukakan pengertian. Kamu tidak harus lagi menjelaskan luka kepada orang yang hanya ingin memenangkan pendapat. Kamu tidak harus lagi menurunkan derajat batinmu, hanya untuk membuktikan bahwa kamu pantas dihormati. Bukti telah muncul. Kebenaran telah menampakkan ujung wajahnya. Dan meski belum semua mata mau melihat, semesta sudah memberi tanda bahwa kamu tidak berjalan dalam kebohongan. Mulai hari ini,
cabut perlahan namamu dari meja penghakiman mereka. Ambil kembali energimu dari percakapan yang tidak menyembuhkan. Ambil kembali tidurmu dari kegelisahan yang mereka tanam. Ambil kembali masa depanmu dari bayang-bayang tuduhan lama. Kamu bukan lagi orang yang harus hidup di bawah definisi keluarga yang belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran baru. Jika mereka panik, biarkan mereka menghadapi pantulan dari pilihan mereka. Jika mereka diam, biarkan diam itu bekerja di dalam hati mereka. Jika mereka mulai berubah, lihat dengan bijaksana. Jika mereka tetap keras, jangan jadikan itu alasan untuk kembali terluka. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali menjadi kecil hanya karena seseorang menolak mengakui cahaya. Deklarasikan dalam batinmu, aku tidak akan membenci, tetapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Aku tidak akan membalas dengan racun, tetapi aku juga tidak akan menelan racun orang lain. Aku tidak akan mengejar pengakuan, tetapi aku akan hidup dengan martabat. Aku tidak akan memohon agar namaku dibersihkan oleh manusia, karena kehidupanku sendiri akan menjadi bukti yang terus berjalan. Dan ketika suatu hari mereka melihatmu lebih tenang, lebih kuat, lebih berhasil, lebih terang, mereka akan sadar bahwa yang mereka kira bisa mereka patahkan ternyata sedang dipersiapkan. Yang mereka kira bisa mereka kecilkan ternyata sedang dibesarkan oleh waktu. Yang mereka kira bisa mereka singkirkan ternyata sedang diarahkan ke tempat yang lebih tinggi. Jiwa terpilih, grup keluarga boleh meledak, tetapi jangan biarkan jiwamu ikut pecah. Satu bukti boleh membuat mereka panik, tetapi biarkan bukti itu membuatmu damai. Karena tujuan kebenaran bukan hanya membuat orang lain gelisah, tetapi membuat dirimu bebas. Inilah deklarasi terakhir. Masa ketika namamu dipermainkan sudah berakhir. Masa ketika diammu disalahartikan sudah berakhir. Masa ketika kamu harus memikul tuduhan yang bukan milikmu sudah berakhir. Mulai sekarang kamu berjalan dengan kepala tegak, hati bersih, batas yang kuat, dan cahaya yang tidak lagi meminta izin untuk bersinar. Jika pesan ini terasa menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti hanya di sini. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini. Subscribe agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap panggilan baru bisa sampai kepadamu tepat waktu. Tulis komentar dengan kata-kata yang ingin kamu deklarasikan untuk hidupmu hari ini. Dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang merasa disalahpahami, diremehkan, atau dibuat kecil oleh cerita orang lain. Karena mungkin, satu kiriman kecil darimu bisa menjadi bukti yang dibutuhkan jiwa lain untuk kembali percaya bahwa kebenaran memang bisa terlambat terlihat, tetapi tidak pernah benar-benar kalah.